Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi birabbil akhir wa ja'alahu birabbil sanin rabban. Allahumma shalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'u nafsi ila nafsa la amaratun bisu'i illa marrahim inna rabbi ghafurur rahim. Ibu bapak, saudara-saudara rahimahullah yang kami hormati, Bapak dan Renu 011 di Lawang sana, Bupati Aceh Utara, Musyawarah Pimpinan Daerah beserta jajarannya, Wakil Wali Kota Lok Sumawe, Ketua DPR Kota Lok Sumawe dan DPR Kabupaten Aceh Utara, Wakil Bupati Aceh Utara, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Banda Saki, para kecil dalam Kecamatan Banda Saki, ketiga Muhammad Selatan, Imam Masjid Darussalam dan Imam Gampong, Tuhan Batak Muhammad Selatan, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Darussalam dan Ketua DKS, para donatur dan para undangan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat kasih sayang, ridho, ampunan, hidayah dan inayahnya. Kita boleh berkumpul bersua, bertatap muka, bersilaturahmi di rumah Allah, di Masjid Darussalam dalam tahap penyelesaian pembangunan. Salawat dan taslim akan jadinya kita aturkan kehadiran Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, panitia penyelenggara Tabligh Akbar bekerjasama dengan Badan Kemakmuran Masjid Darussalam Kota Lok Sumawe sebagai Nabi dan Rasul. Dari 124.000 Nabi yang diutus oleh Allah untuk menjalankan misi dan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, 123.999 Nabi gagal. Hanya satu Nabi yang berhasil, Sayyidul Anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari gambaran ini, ibu bapak dapat membayangkan betapa berat
betapa keras pergulatan, tanggung jawab, beban mulia yang diembankan Allah di pundak Rasulullah Muhammad SAW. Jumlah penduduk yang ada di bumi ini 8 miliar lebih. Umat Islam jumlahnya tidak separuh, hanya 1,7 miliar. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada satu nabi yang bertahan memimpin generasi pertama. Termasuk nabi yang pertama, gagal, Adam alaihissalam. Gagal, nggak mampu Adam menjalankan amanah mulia yang diembankan Allah mudah. Yang terakhir gagal, Nabi Isa alaihissalam. Komunitas jamaah pengikut umat Nabi Isa terdiri dari 4 golongan. Golongan yang pertama adalah fakir miskin, golongan yang kedua adalah du'afa, golongan yang ketiga adalah yatim piatu, golongan yang keempat orang-orang yang dirundung dengan berbagai macam sakit penyakit. Berapa pengikut Nabi Isa? 12 orang. 8-nya dieksekusi mati di Yerusalem dengan cara disalib, kepala di bawah, kaki di atas. 4-nya lari menghindar ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah beserta seekor anjing selama 309 tahun. Keluar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka terbitlah kitab yang namanya Ashabul Kahf. Sejarah ini merupakan sebuah pengetahuan untuk ibu bapak dapat memahami dengan baik tentang Islam. Artinya apa? Cara penerimaan, cara mengamalkan, cara merealisasikan, cara mengejawantahkan iman Islam antara ibu bapak dan saya beda. Ibu bapak mendapatkan iman Islam, apalagi dalam tanda petik orang asing, dikenal sebagai gerbang Darussalam. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem kehidupan, sistem pemerintahan secara syariah Islam. Belum Jawa, belum Kalimantan, belum Sulawesi, belum Sumatera, belum Riau, dan secara kontekstual, sistematis, praktik teologis. Saya tukang keliling Indonesia, jadi paham betul praktik yang diejawantahkan umat Islam di Indonesia. Karena saya tahu Lok Sumawe ini bukan tempat yang baru bagi saya. Sudah pernah saya berdakwah, sering datang ke Aceh tahun 2011, kemudian kemarin juga tahun 2018. Watak dan karakter yang melekat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia sudah disampaikan oleh pengamat teroris dari benua kanguru Australia. Tidak ada umat Islam terbaik di dunia ini kecuali umat Islam Indonesia. Betul apa betul? Ya apa ya? Tidak ada yang paling toleran, tidak ada yang paling konsekuen, subjek dalam menjalankan kehidupan iman Islam kecuali Indonesia. Cuman anehnya hari-hari terakhir ini kok kita dituduh umat Islam. Ada apa ini? Di belakang ruang kecil tadi di belakang ada bapak tegur satu panitia pakai peci taruh bineka Garuda Pancasila, logo burung Garuda. Ustaz, itu NKRI sekali. Bullshit. Mau kosong.
Tidak ada itu. Semua kita cinta kepada Indonesia. Bagus. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika sudah menjiwai dalam sistem kehidupan orang Indonesia. Para politikus saja yang memakai kalimat yang keliru, Pancasila final. Ini nggak pernah olahraga. Di olahraga ada last two, ada last one, betul? Final belum finish, final sudah finish. Sudah percakapan dalam ruang publik terkait dengan jejak rekam politik tidak bisa dibawa dalam konteks perjalanan suci keyakinan. Artinya begini, situasi yang sedang terjadi di Indonesia ini, Islam pada umumnya karena meletakkan dasar fondasi keislamannya dari awal memang sudah salah. Ini bangunan ini kan belum jadi, tapi kelihatannya beton-beton yang ada ini, insya Allah satu tiang ini pun mungkin ada beratnya 2 ton. Mampu dia menopang atapnya di atas, kuat, kokoh kelihatannya. Bukan tiangnya yang kokoh, fondasinya insya Allah kokoh. Nah sekarang persoalannya mengkonstruksi, mendestruksi, membangun dan menghancurkan bangunan ini. Mana yang lebih mudah? Menghantam tembok intinya, tiang-tiangnya, atau kita gali dari fondasi? Mana yang lebih mudah? Gali dari fondasi atau kita hantam temboknya? Memukul, merobohkan temboknya, maka memerlukan waktu yang lama. Bisa jadi 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, barulah bangunan ini roboh, temboknya besar begini. Cara salah satunya robohkan dari dasar. Di mana tiang rajanya, di mana pondasinya? Kokoh dia karena pondasinya kuat. Nggak ada orang bangun dasar. Memang cara membangunnya sudah salah dari awal. Oh, saya kadang-kadang merenung, duduk diam habis ceramah, pantasan aja ada orang Islam yang munafik, pantasan aja ada orang Islam yang murtad, pantasan aja ada orang Islam yang lalai menjalankan perintah Allah. Cuma lipstick, mengaku Islam tapi suka mengganggu Islam. Mengaku Islam tapi suka menyakiti saudara Muslim. Mengaku Islam tapi suka momen inilah kita akan menata kembali fondasi keislaman kita. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya cuma mantan kafir alias mantan peroboh bangunan Islam. Dosa saya luar biasa, saya akan bangun kembali Islam. Bapak Ibu tidak akan tahu tentang Nabi Muhammad, nggak akan tahu Bapak Ibu tentang siapa Ahmad bin Abdullah. Kalau ibu bapak tidak tahu siapa Nabi Isa. Kadang-kadang cerita tentang Nabi Isa dikabulkan dalam Islam. Sudah dikabulkan, ada juga ulama munafik yang mencoba menipu umat Islam, lalu mengatakan agama kita sama kok dengan Kristen. Kristen itu kan Nabi Isa. Orientalis Barat bersekutu dengan ulama munafik. Antum pikir di Islam ini gak bohong? Justru Nabi menyuruh kita untuk waspada dengan ulama-ulama seperti itu. Ihsaru salasa asnafin minan nasi wa
Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al-ulamaul kofirun, ulama yang lalai. Padahal untuk menertibkan dunia ini dibutuhkan ilmu para ulama. Kiwamutunya di arba'ati asar, tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi'ilmi ulama'i. Di sisi yang lain, waspada. Kalau di Indonesia, saya mau terus terang, ini ya ditujukan kepada ulama-ulama yang kemudian dari ulama berubah menjadi umarok. Padahal ulama dan umarok adalah mitra. Saya duduk di belakang, ada dari wali kota, ada dari polsek, ada dari dandim, ada dari tentara, ada dari polisi. Nah, ini mitra. Artinya apa? Konsisten sebagai mitra. Ulama tetap ulama, umarok tetap umarok. Kalau ulama sudah jadi umarok, umarok sudah jadi ulama, ini yang fatal. Khutbah Jumat pun kocar kacir. Sama dengan seorang mu'alaf baru masuk Islam. Saya bukan mu'alaf ya. Oh enggak, saya tidak pernah mengaku saya mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Dalam kamus besar, demi kamus Arabik, dalam kamus besar bahasa Arab, mu'alaf artinya orang yang dibujuk hatinya. Saya enggak ada yang bujuk. Saya, istri dan 3 orang anak mendapatkan Islam dengan cara yang berbeda seperti Bapak Ibu. Beda dengan cara Bapak Ibu. Kami mendapatkan Islam dengan segala macam pengorbanan jiwa dan raga. Terpuji keislaman kami. Mampu meninggalkan jabatan, mampu meninggalkan family, mampu meninggalkan sanak keluarga, nasab kami tinggalkan demi kecintaan kepada Islam. Ibu bapak sudah tidak ada pengorbanan, merusak nggak tahu malu. Kau curi-curi Islam, nggak tahu malu kau. Orang Islam suka hancurkan Islam, berarti lebih kafir daripada 13 tahun Yahya Waluni begini modelnya, nggak pernah berubah. Kenapa saya nggak pernah berubah? Karena saya bukan bunglon. Saya bukan gurita. Gurita di laut, batu putih jadi putih, batu merah jadi merah, batu biru jadi biru, batu hitam jadi hitam. Gurita. Kalau ibu bapak buka mulut, lidah kita satu. Tapi kalau lidah ular bercabang. Banyak lidah ular di sekitar kita ini. Hari ini bicara A, besok jadi B. Orang jangan begitu kawan. Kalau jadi manusia, dari pertama bicara A sampai masuk ke liang kubur tetap itu orang. Kenapa begini? Cara penerimaan kita beda. Ibu bapak tidak akan paham Nabi Muhammad kalau tidak paham Nabi Isa alaihissalam. Apa alasannya? Karena satu-satunya Nabi yang menyampaikan akan datang Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Kampung yang kecil, hiduplah seorang wanita soleha. Dikisahkan dalam syair kitab Yahudi Tenah Torah Leviim Ketubim, atau dipersingkat kitabnya syair Talmud Yahudi. Wanita ini pandai menjaga sholat
2 waktu. Wanita ini juga di samping pandai menjaga ibadah sholatnya, dia juga pandai menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang wanita. Dikisahkan dalam kitab Talmud, Maryam itu dia pernah nampak kuku jari tangannya, bahkan kuku kakinya yang tampak hanya kedua kelopak mata. Berarti Maryam menggunakan cadar di Indonesia dilarang. Saya kan sudah bilang beda kita Pak Bu. Makanya saya nggak mau ngaku mualaf. Mualaf orang yang dibujuk hatinya. Saya istri dan 3 orang anak masuk Islam, nggak ada yang bujuk. Mayyadillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk disebut muhtadin. Orang yang keluar dari Islam disebut murtadin. Bukan yang masuk Islam muhalaf, bukan. Muhalaf itu di Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman kepada Allah. Tapi di Quran surah An-Nur lain lagi, laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi ma yasha'u ila siratin mustaqim. Itulah kami. Laqad arsalna ayatin mubayyinatin, mendapatkan Islam dengan referensi keilmuan yang jelas terkait dengan dasar keislaman. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Karena tetangganya Islam mau masuk Islam, nggak begitu. Islam tidak membutuhkan kuantitas, Islam membutuhkan kualitas. Makanya kalau ada orang Eropa masuk Islam, jangan orang-orang bodoh. Para saintis, kaum jenius, orang-orang terpelajar, kompetensi, kemampuan intelektual mereka di atas rata-rata. Orang yang murtad dari Islam hanya 2 persoalan. Kalau nggak Indomie 1 bungkus, waras duitnya. Amin ya Rabbal. Mulia agama ini, Jerman 1 distrik masuk Islam, Amerika di Masjid Indonesia Muslim Community Al-Hikmah Moskow di New York. Setiap hari ada 1 orang masuk Islam di masjid itu. Imam besarnya Samsi Ali, orang Makassar, kecil badannya, bermodalkan Al-Quran, tapi satu-satunya laki-laki di bumi yang mampu menumbangkan arogansi, Donald Bebek. Presiden Amerika digoyang sama sekali, sombong dan merangkak. Keangkuhan Donald Trump dikalahkan laki-laki kecil. Di sini kurus semua. Kau tidak tahu. Itu saya bilang, tak tahu malu kau. Saya dari kafir, cinta mati. Cinta mati kepada Rasulullah. 2 malam tidak tidur berdakwah, suara habis karena kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Oh jangan, bukan cuma Nabi bagi kami, sudah melekat dalam jantung ini. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin. Bahkan kenapa belum cocok, belum bisa jadi pendakwah, tidak menguasai secara historis tentang peristiwa karakter, secara fiskal. Jangan kita bosan. Orang Eropa penulis ternama Michael Horn menuliskan 100
Prophet Muhammad number 1 dari 100 manusia terbaik di dunia. Rasul menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Ada di Gramedia bukunya. Penulis Amerika tidak beragama Islam, Katolik Ortodoks, Michael Hart, menuliskan tentang 100 manusia terbaik di dunia. Gagah Nabi Muhammad, perangainya halus, tidak sekeras kami ini. Dalam sejarah beliau pernah dilempar batu, giginya patah, nggak pernah dia balas. Rasulullah. Jadi sana penduduk Islam itu teroris. Susahnya ini PKI bertebaran sekarang. Abu Jomos, ya. Jangan dilawan kalau Jomos, jadi Jomos kita. Sama dengan saya, orang Kristen bilang itu gila, itu stres. Jangan marah, karena yang menuduh kita adalah orang-orang gila. Kalau kita marah sama-sama jadi gila. Mana saya tak bisa masyarakat begitu. Enggak kelas, jauh kawan, jatuh harga diri kalau tanggapi, bukan kelas. Panggil politikus di Indonesia paling jago bicara politik, kita duduk bersama. Siapa yang paling tahu tentang realitas politik? Problematika eksternal, internal bangsa, eksternal, internal kaum yang beragama di Indonesia. Kosong kebanyakan kepala mereka, nggak mengerti. Ribut masalah Pancasila. Pancasila bukan ideologi, Pancasila adalah falsafah, representasi daripada Al-Quran. Jangan dibandingkan Al-Quran dengan ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah Akbar. Semua terungkap perbedaan mukmin kafir dihukum masuk surga, semua dijelaskan sistematis, kontekstualis, teologis dan rasional Al-Quran. Apalagi persatuan Indonesia, pertemuan antara manusia Adam dan Hawa tercipta beranak pinak sampai kita populasi manusia akhir zaman. Keadilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan bagi seluruh rakyat Indonesia. Qul amanah rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa mukhlisina lahu-d-din kama wa'adakum ta'awun. Jelas semua ada representasi saya. Itu yang berdiri begitu. Yang bikin rusak bukan ustaz radikal. Kami tidak radikal, kami menjaga kawanan umat Nabi. Tetap cinta kepada negara bangsa, cinta kepada Islam. Itu yang menjadi harga mati bagi kami. Di Medan kemarin, Islam dibawa-bawa. Ini kelompok-kelompok sampai teman Kristen ini, Ustaz. Ente kalau pengajian ada nggak ISIS? Oh banyak kebenaran. Setiap saya ceramah yang paling banyak ISIS. Coba kasih informasi dulu di mana dia? Duduk paling belakang. Ceramah di mana ente sebentar? Insya Allah Jatinegara. Tunjuk ya di mana dia duduk. Yang paling belakang komandan. Begitu saya ceramah dan saya sampaikan, itu yang paling belakang itu ISIS. Istri soleha, ilahan suami, pulang dia. Mana ada orang Islam teroris di masjid begini? Yang teroris itu pengajian 10 orang di rumah tetangga, begitu orang lewat stop. Tapi yang dibahas bukan Quran dan hadis. Apa? Kabel, pecahan botol, bagaimana ukur, di mana rumah kapolsek, kita lempar. Jangan dihubungkan dengan Allahu Akbar. Saya sadar dari kafir dulu, ketemu orang berjenggot, saya anggap teroris. Orang pakai sorban, saya bilang taplak meja. Orang pakai gamis, saya bilang kayak gitu. Kurang ajar sekali saya ini. Dipercaya Abu Jomos. Makanya pemimpin itu harus cerdas. Wastotan fi ilmi wal isti'al qawiyul amin.
pemimpin yang cerdas, pemimpin yang punya kompeten, sehingga menghadapi arus kritikan publik tidak pindah ibu kota. Betul apa betul? Iya apa iya? Kalau begini dia akan berdiam. Coba ya, coba itu. Kita ustaz-ustaz ini jangan kau bunuh, kau penjara jangan kau penjara, mati sudah rela ikhlas khutbah itu bisa billahi Allah khairun minan dunya wa ma fiha, berangkat bagi anugerah berdua di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Yang ada di hati kami mendakwai ini, bagaimana cepat jumpa melihat wajah Rasulullah yang manis, yang tampan gagal bau. Bukan seperti kita orang Indonesia, orang Aceh, orang Jawa, orang Kalimantan. Enggak ada yang lebih gagah selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada. Mau dibandingkan dengan pemimpin kita, contohnya sekarang aja lah dibandingkan. Jangan, makanya jangan pancing-pancing, jangan pancing-pancing. Jadi jangan. Kami ini sudah rela mati karena Muhammad. Nah, coba-coba Islam kami bukan di mulut, Islam kami di dalam dada, lapis mendalam sudah di akal kami. Hidup itu sudah tidak kebayang bagi kami. Nggak ada yang kami pikirkan. Makanya saya bilang kalau mau berjuang jangan lempar bom, hanya bikin rusak Kalau mau lempar bom itu ISIS, khusus SS, ente rakit bom, ente pergi ke Israel, di mana Yahudi dulu, ente lempar. Itu laki-laki. Indonesia polisi dokter jaga pos, yang jaga Abdullah, yang lempar Hanifah. Soleman yang lempar, yang mati Daud, bagus itu. Jihad katanya, jihad apa? Pengecut. Kalau laki-laki berhadapan. Tadi saya mau berangkat ke Loksmawe, sementara minum kopi, ada orang pakai salib. Saya tanya, dia bilang dia dari Nias. Kau Kristen? Iya. Kau tak mengerti lambang salib itu? Bila iya, ini lambang Kristen. Bukan, itu lambang eksekusi mati Romawi. Kamu ada Alkitab? Dia bilang tidak. Kau pulang ke Nias, kau baca Galatia pasal 3 ayat 13. Kau baca ya. Kok Bapak tahu kitab saya? Ya tahu saya pendeta dulu masa. Langsung pucat mukanya. Oh ini Pak ya. Iya, kenapa? Lampu gas kau sini. Karena saya dia juga kecil kurus, jadi kalau perlu lipat saya kan lebar sana. Makanya saya berani kan dia kecil. Kau baca ya Galatia pasal 3 ayat 13. Apa Pak bunyinya? Terkutuk yang salib. Jadi jangan pakai bule di Amerika, artis harus Hollywood pakai kalau salib, bukan karena fame, aksesoris. Hanya sekedar aksesoris only, hanya sekedar aksesoris. Pakai kalung salib, agamanya tidak ada. Hari Minggu nggak ada orang di gereja, cuma oma-oma dan opa-opa. Pendeta di atas, my people stand up please, you let me go. Haji ditipu, ya. Berkumpul kita organisasi Islam, dia lupa keliru. Kenapa? Tingkat kemampuan kritis tidak ada. Yahya Waloni ini keliling Indonesia, hanya satu kerinduan saya, cinta kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menipu umat Islam, ajarkan mereka setiap momen dakwah, cerdaskan umat ini supaya apa? Mereka terlindungi dari kezaliman umat manusia kafir dan munafik. Ini pemerintah mesti tahu. Yang anti Pancasila, yang anti Bhinneka Tunggal Ika, yang anti NKRI bukan Ustaz, bukan Yahya Waloni, bukan UAS, bukan Bujur, bukan Postur, bukan Pak Haikal, bukan Zulkifli Ali, bukan kami orang-orang terpelajar yang anti kepada 4 pilar kebangsaan itu.
termasuk Pancasila dari sejarahnya PKI. Dan yang anti-Islam bukan kita, yang anti-Islam adalah kafir. Sekarang bukan kafir lagi, kafir yang apa? Kafir yang sorong, munafik yang anti-Islam. Ada 3 golongan sekarang ini, mus, kaf, mun. Ini jadi lepas di situ. Taruh biasa satu ceret. Mainkan, bukan kaleng-kaleng ini. Ini baru Aceh. Lepas di situ. Kalau ada barang ini yang panjang cerita ini. Dulu waktu saya baru masuk Islam cuma 2 golongan, kaf dan mus. Bertambah lagi 1 sekarang, mun. Kaf, mus, mun. Itu kafir, muslim, munafik. Mana yang paling bahaya? Yang paling bahaya yang paling ujung, munafik. Ini yang banyak sekarang lagi musim. Aceh musim apa sekarang ini? Duriannya. Indonesia muslim sudah. Karena tidak paham sejarah. Wanita ini kerjaannya hanya menyulam kain. Setiap hari itu menyulam kain. Hari berganti hari, siang berganti malam. Begitu dia sadar, ternyata tubuhnya dalam keadaan hamil. Maria hamil tanpa konotasi seks. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ente boleh nggak seperti Maryam? Nah, saya tanya ibu-ibu, boleh nggak bu? Tiba-tiba bangun pagi langsung hamil, boleh nggak? Ente dibuang dulu. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Makanya nilai ayat bisa berwala di subhanahu bisa oleh amran fa'ilama yang lahu kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Karena tinggal di kampung kecil, di kampung masyarakat desas-desus isu gosip, makin gosok makin sibuk. Lapor kepada Maryam dan orang-orang yang mengikuti ajaran tauhid para nabi. Siapa mereka? Yahudi, Saduki, dan Majusi. Inilah mahkamah agama Israel. Mereka datang ke pengadilan agama Israel melaporkan bahwa ada perempuan di kampung sebelah hamil tanpa suami. Dipanggil Maryam, diperlihatkan pada sidang, siapa yang menghamili Anda? Maryam bilang, sepanjang usia hidupku tak pernah ada laki-laki yang pernah menggaul. Desa yang kecil membangun pondok yang tinggal di bawah pelepah-pelepah kurma. Ada cerita Kristen di Roma, katanya Maryam lari ke kandang binatang. Ini kafir memang rusak kota. Nabi yang mulia lahir di kandang binatang. Kalau main-main bukan kele-kele pandangan. Mampus deh. Mana ada orang bisa melawan kalau kita pintar? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kepintaran di atas langit adalah langit. Maksud saya, kebenaran itulah langit yang paling tinggi. Ya. Tadi terus kita santai ini. Pagi yang mau keluar ini, yang keluar kalau saya ceramah, jangan-jangan cebong. Ya, makanya sebelum ke masjid pipis dulu kau. Ya, orang tua-tua pasang di samping, di belakang-belakang, yang muda-muda di sini. Itu sebelum aku bilang, kalau aku ceramah jangan coba-coba jalan kotak amal, jangan berdiri-berdiri. Ya, antara dua. Kalau kemarin kan ada kampret, ada cebong. Begitu saya ceramah, kalau cebong pasti kabur.
Apalagi yang baca ayat bekas temannya setan. Tambah kabur iblis. Kalau yang baca Al-Quran tadi, setan bakal goyang. Nah, ini lagi satu. Situ saja dulu, tidak usah ke sini. Mulibas, tugas. Sudah situ lagi, tidak usah ke sini. Nanti rasa beda, berdiri lagi. Ya, tugas kalian. Iya, dulu situ diam-diam. Udahlah. Jangan kencing lagi ya. Mantap. Kalau begitu ya, gas kalian, tugas kalian. Tadi yang setan bilang apa? Ini Ustaz kan sudah sering saya dengar. Begitu dipanggil nama setan. Nah setan itu jarang dia dalam masjid, di jendela-jendela begini. Mana pernah setan masuk dalam masjid? Nggak tembus dia, cuma di pintu-pintu. Bukan kalian. Orang tersinggung, tersinggung. Tapi biasanya memang kena itu. Iya, ya. Begitu yang dipanggil Yahya Waloni, Allahu Akbar. Setan bilang, ini teman kita dulu, saudara sahabat. Jadi jangan coba-coba ya. Kalau yang tidak pernah jadi setan, nggak tahu strategi setan. Jangan coba-coba dengan saya. Saya pernah dari sana, sekarang di sini. Ente mau yang sedikit saya sudah tahu ini setan punya kerjaan. Mengerti kok saya kira? Mengerti? Ente baru belajar munafik, ini yang bicara dosen munafik dulu. Ente baru belajar ini sudah profesor di bidang munafik. Sekarang sudah sah. Ente kok yang sedikit sudah tahu saya pun. Habis sama. Polisi juga begitu, komandan ada ini tentara, ya tahu mana gerak-gerik musuh, tahu bisa dibaca. Gitu. Sudahlah, kalau sudah berdiri sudah. Bisa Ustaz, kencing dulu. Padahal belum kencing. Baca Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Lalu dulu saya begitu. Orang Islam aja. Saya bilang sama bini saya, semua televisi. Pemanas saya dengar itu suara Islam. Ajan di televisi, saya suruh mati. Itu waktu saya kafir. Masya Allah. Tapi persoalannya sekarang ini orang yang mengaku Islam. Itulah Bu. Ini susahnya di balik hati kita ini ada satu lapisan naluri. Di balik naluri ada lagi lapisan paling dalam, sukma. Di balik sukma ada lagi yang paling dalam, akal. Kalau sukma sudah mati, hati dan naluri busuk. Kalau sukma sudah busuk, hati sudah mati. Kalau busuk hati ini, sukma mati. Mati dan busuk sukma, pasti mati busuk seluruh kehidupan ini. Membanding-bandingkan antara Nabi dengan pemimpin bangsa. Karena sukma memang sudah hati menjadi bolak-balik di situ. Kalian ibu-ibu, nenek-nenek, makanya kalau sudah tua, jaga sukmamu. Karena kakimu sebelah kanan sudah dikubur. Ya, Rasulullah ini jangan dibandingkan representasi kebaikan baik secara individu, kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam sistem pemerintahan negara manapun. Bila presidennya, kepala negaranya mampu menjawantahkan leader secara leadership dalam tatanan kehidupan pemerintah, masyarakat, sosio, antropologi budaya, sosio industri, berarti dia membawa representasi uswah hasanah bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibandingkan ya. Jangan dibandingkan
Coba jarimu diangkat begini, angkat dulu jarimu. Nah, coba lihat jari kita ini rata nggak? Rata nggak? Enggak. Nabi Muhammad 3 jari ini rata. Tinggi badan beliau 1,78 cm karena ukuran sepatu beliau 47. Dadahnya berbidang, tulang tangannya hanya satu, tulang belakangnya lurus satu. Makanya Rasul dalam sejarah tidak pernah seperti kita orang Aceh ini pemalas, punggung begini kalau duduk. Nah, Rasulullah kalau duduk tegak begini karena tulang belakangnya utuh rata. Beliau kalau berjalan dengan prajurit Romawi, orang Spanyol, orang Roma, Vatikan, 2 meter tentara Romawi. Kalau berjalan dengan Nabi Muhammad lebih 3 cm. Kalau berjalan dengan orang Arab 1,70 cm, Rasulullah 1,3. Siapapun berjalan dengan Rasul lebih 3 cm di atas orang, ketinggian orang itu. Ini yang tidak boleh dibandingkan. Makanya kalau goblok belah ya, apalagi sudah nenek-nenek ya. Minal laila fatahajat bihi, perbanyaklah sholat tahajud. Karena kami sudah dikubur sebelah. Alias sudah mau mati ya, sudah keriput ya. Ingat baik-baik. Ini orang-orang penghina Nabi ini kebanyakan mukanya hancur semua. Ya, Habib Rizik, saya Habib Wahab yang keras-keras orang bilang kami cinta kepada Nabi, kami ganteng-ganteng. Allahu Akbar. Apalagi Habib Rizik, tak ada orangnya. Habib Wahab, tak ada orangnya. Yahya Baloni juga tak mau kalah. Uas, Tengku, ganteng semua kami. Ini yang hina Nabi Muhammad. Yang satu, Masya Allah, Rasulullah rambutnya ikal berai sampai ke pundak, hitam kemerah-merahan paras Rasulullah. Ketampanan beliau sama dengan neneknya Nabi Yusuf alaihi. Allahu Akbar. Ini kita dulu. Ya, orang Islam saja sudah 5 kali sujud, cebok, ditanya masuk surga jawabannya apalagi ente. Tidak ada yang lebih sempurna kecuali agama Islam. Basicnya dari Nabi Muhammad. Indah sekali, tenang jiwa kita. Allahu Akbar. Saya periksa di kampung. Saya hidup di kampungnya Maryam, Baitlam, atau orang awam mengatakannya Bethlehem. Datang orang-orang ini, satu golongan yang kita sebut dengan ahli perbintangan, penyembah matahari di kalangan Yerusalem, bernama orang Kristen menyebutnya kaum orang-orang Majus, orang Islam menyebutnya kaum Majusi, ahli perbintangan, astronom. Mereka mengatakan kepada Yahudi, jangan rajam Maryam ini. Kenapa? Karena bayi dalam kandungannya rahmat dari Sang Pencipta. Sudah 9 bulan bintang timur bersemayam di atas pondok rumah Maryam. Jangan dianiaya. Tunggu saja bayi ini sampai lahir. Begitu lahir bayi itu ditunggu. Baru potong pusar, bayi ini tiba-tiba bicara. Qala ini Abdullahi ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsali bi sholati wa jahkati madumtu hayat. Kata bayi Isa yang di ayunan, saya ini hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberi aku itu. Wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsali bi sholati wa jahkati madumtu hayat. Tertulis sampai hari ini dalam surat Maryam ibunya ayat 30 sampai 31. Surat 19 ayat 30 sampai 31 dengan judul ibunya surat
Beda dengan di Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stefanus, Robertus, mana ada Nabi Matius? Tidak ada Nabi dari Ibrahim itu. Omong kosong semua itu. Jengkel jangan jengkel, masuk Islam. Begitu Yahudi baca kitab, Yahudi bilang, Masya Allah, inilah penggenapan Taurat. Tapi kita tunggu dulu. Kalau betul-betul ini Yahudi kepala batu, sudah mendengar firman, masih belum percaya. Kata Yahudi kepada Saduki, apa di? Kita pulang aja dulu. Ada satu ritual suci. Kalau dia lakukan, berarti Maryam dan anaknya golongan agama kita. Tapi kalau tidak lakukan, kita mampir dia rupa-rupanya di Jalan Abdullah Lubis Medan. Warung kopi Haji Ucok. Rupa-rupanya di situ dia singgah dulu. Minum kopi rupanya. Memang bicara kalau ada kopi, payah Yahudi. Sama begitu juga Yahudi kalau ceramah, susah kalau ada kopi. Jadi jangan kalian main-main, ini otak Yahudi. Sedangkan Tuhan Yahudi tipu. Bismillah, ada saraf kahwah. Contohnya beginilah. Jangan harap ente pulang ke kampung, nggak bisa itu kalau lain begini. Nah itulah Pak penceramah itu, imanuhum fi amrobihim. Itu manis-manis sedikit lah, apalagi kiai besar begini ya kan. Tunggu saja sampai ayam kencing. Ya, uang umroh, hajan haram mau kembali, serahkan uang haji raih 90 T, nggak ada sampai sekarang. BPJS naik, mantap. Kemana-mana santun kelihatan. Iya. Preman di Bekasi demo, kami mendapat izin dari bupati dan wali kota untuk menjaga Indomaret. Salah demo ini, harusnya ke istana. Mana Pak? Bapak bilang pengangguran di haji. Disisir kalian sama primo. Ya, jangan. Kita ini untuk menertibkan dunia perlu bicara para ulama. Ulama gak mau saya yang jadi ulama. Walaupun cuma penampilan seperti ulama, peci ini ada sopan kami semua seperti betul-betul ini. Nah, padahal mantan kapi. Karena ulama sudah tidak mau urus umat, saya yang urus. Sama dengan orang tua tinggalkan anak-anaknya. Siapa yang paling besar? Urus adekmu. Ya kami lah yang urus. Kau nggak peduli, makanya saya bilang masyarakat Indonesia nggak usah peduli, orang tua kita sudah peduli. Banyak contoh dalam kehidupan rumah tangga, orang tua, istri dan ayahnya, istri dan suaminya pergi ke dunia, anak ditinggalkan, berantakan anak-anaknya. Ada yang minum narkoba, ada yang mabuk-mabukan, ada yang jadi penjahat, perampok dan sebagainya. Inilah tatanan bernegara yang tidak sempurna. Karena mementingkan ego dan kelompok dibanding kepentingan umat. Tak usah menyangkal, memang betul. Kalau ini saya senang, saya angkat dari pejabat. Karena itu baru pensiun. Ya, padahal masih banyak orang yang berkompeten, yang masih banyak yang jago-jago, masih banyak yang qualified. Nabi katakan apa? Melihat pekerjaan hancur, serahkan kepada pekerjaan ahli. Melihat pekerjaan baik, serahkan kepada tukang ojek. Jadi menteri murtad lagi. Ya. Nanti kita akan buka program baru. Narapidana juga, kafir, mulut kasar, jadi komisaris. Seperti tidak ada lagi orang Islam yang hebat. Tunjuklah adillah kepada mayoritas. Karena mayoritas inilah pemberi sumbangsi besar bagi kemajuan negara. Tapi kelebihan Pak Jokowi ini kan satu saja.
Kalau ada masyarakat meninggal dunia ratusan, ribuan, bahkan di Papua kemarin, kelebihan beliau ini satu, apa? Tidak pernah mengucapkan bela sungkawa. Ini nggak pernah berdiri saya mengucapkan bela sungkawa, nggak ada. Yang ada di jalan konferensi pers pakai pedi, ya mudah-mudahan dalam minggu ini tol apa itu? Tol diresmikan putih, pelantikan ulang, keliling kemana-mana. Begitu undangan bilateral antar negara, alpa nggak hadir. Coro rajal yang di samping ini, rajal satu ini sudah korban sudah lepas karena panjang sekarang. Rajal yang di samping tenang-tenang. Kawan yang di samping tenang-tenang sekarang. Masya Allah. Tidak usah menjadi banyak. Kalau mau Indonesia menjadi maslahat bagi umat, mari. Jangan bilang Aceh yang kaya, jangan bilang Papua yang kaya, jangan bilang Kalimantan yang kaya, jangan bilang Riau yang kaya, jangan bilang Sulawesi, Maluku yang kaya. Bukan, yang kaya adalah orang setiap tahun negara mendapatkan untung 200 bahkan lebih miliar dari ibadah umat umroh. Belum lagi haji nominal triliunan. Ini kafir ada kasih apa? Di Medan, baru-baru ini di Medan. Kenapa tersinggung panitia? Saya kalau kalau ini masuk gasan haji, uangnya ditinggal, hilang sampai sekarang. Umroh, fast travel, hilang, nggak kembali. Jamaah tanya, Ustaz, kira-kira kembali nggak? Kembali, tunggu aja ayam kencing. Betul, pengadilan Depok, uang tidak kembali, ditolak tuntutan daripada korban orang-orang fast travel. Bruce Lee sudah mati tapi jurusnya masih berkembang. Pukulan begini bukan cuma ban hitam. Orang tidak bersalah diutus Rasulullah itu. Begitu Yahudi balik, ramai begini sudah berumah Maryam, sudah terkumpul di situ, macam-macam lah. Imam mulai membaca ayat, bayi Isa sudah disunat, diletakkan di tikar sebelahnya. Oh, begitu Yahudi duduk, Assalamualaikum Maryam, salam di. Tumben balik lagi Yahudi, ya Maryam. Kenapa Yahudi balik? Enggak, susah bertanya kau Maryam, kenapa ramai begini? Seperti ini lah umat yang datang. Sudah Dimas, nggak mau minum itu, sudah meragu saya ini. Sudah, dulu sana kau. Bismillah. Sedikit. Boleh lah. Waktu salam sama Maryam, ada apa Yahudi? Maryam sudah tahu mau coba ini. Ada apa? Datang kok tumben datang lagi. Ini Maryam, ini kenapa ramai? Gambus, gendang, kecapi dipetik. Ada apa? Tuh, Yesua Hamasyah Al-Hitan habis disunat. Mana dia? Sudah disunat? Sudah. Rabi Yahudi membacakan ayat dan melihat anak ini sudah disunat. Yahudi tengok kepada Isa, ketika sembahyang Isa memalingkan wajahnya, umur 8 hari, keluarlah kalimat dari mulut Isa. Sekarang tertulis As-Sof surat 61 ayat yang ke-6. Ini pondasi keislaman kita. Wa is qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, ini Rasulullah ilaikum musyrikun baina yadaya min at-Taurat wa mubasysyiran bi Rasulillah min bani Ahmad. Saya adalah Rasulullah yang diutus kepada kamu untuk membenarkan kitab surah yang di Taurat, tapi akan datang seorang Rasul yang bernama
Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tiap Maulud nggak dibaca tuh ayat itu? Itulah pondasi. Tadi dalam surat Maryam Isa berkata, "Ausani bi sholati wa zakati wa nubuwaya." Allah memerintahkanku mendirikan sholat, menunaikan zakat. Pertanyaannya, kalau orang sudah sholat dan membayar zakat, Kristen atau Islam? Kafir atau mukmin? Kristen atau Islam? Kenapa antum menghubungkan Isa dan Injil di Kristen selama ini? Pondasi ini yang sudah salah dari awal. Makanya muncul kalangan munafik dalam Islam mengatakan semua agama sama. Ibu bapak, kalau ada orang kafir di Aceh, dia bilang sama ibu bapak, agama saya Kristen, jadi benar dari agama Islam. Ibu bapak marah atau tidak? Oh, jangan marah. Jangan marah. Saya kalau bilang begitu, saya akui berarti Kristen kafir ini konsisten jujur dengan agamanya. Tapi yang bajingan dan kafir di atas kafir, Matius, Markus, Yohanes, Stefanus, agamamu sama dengan agamaku. Ini bajingan di atas bajingan. Itu yang ente marah, itu yang itu yang ente marah. Si kafir ini kau Islamkan. Saya ceramah keras di Indonesia, ribuan sudah masuk Islam. Bahkan kami sudah membangun masjid di Kabupaten Karo, Desa Sukamaju, tak ada masjid, cuma gereja. Kabupaten Karo, 65 keluarga bersahabat. 17 orang di Medan kemarin, di Belawan sampai Tanjung Balai. Kami Islamkan dalam 1 bulan November kemarin 17 makhluk kafir masuk Islam. Di Belawan hitam seperti orang Aceh hitamnya. Mau marah kau? Begitu saya menutup drama, Ustaz tunggu, ada yang masuk Islam. Orang apa? Orang India. Tinggi besar. Begitulah kafir kalau sudah di masjid, proklamatif. Saudara-saudara jangan begitu proklamatif, tugas kamu sebenarnya. Masuk Islam kau? Iya. Alhamdulillah, syukur kau masuk Islam deh. Kalau tidak, ini nih kayu bakar paling gagah ini. Hitam mengkilat seperti handphone begini hitamnya. Sama dengan kalian ya. Mana orang Aceh mau tersinggung? Diislamkan, hitam sekali orang, hitam putih. Di Tanjung Balai, Cina, mata sipit, bos udang, usahakan masuk Islam. Sekarang nih munafik-munafik yang bilang jangan bilang kafir, sudah berapa ekor kafir dia Islamkan? Di sini. Berarti dia menghalangi orang kafir untuk datang kepada kebenaran. Persoalannya apa? Pemerintah nggak usah masuk campur urusan keyakinan. Urus saja BPJS naik. Pengamat ekonomi sudah mengemukakan pendapat secara kajian ilmiah bahwa ekonomi Indonesia 2020 hanya bertumbuh 4,9%. Utang makin bertambah. Itu ajalah kau urus. Nggak usah urus jilbab, nggak usah urus celana cingkrong, karena itu ranahnya para mubalik. Cadar boleh pakai bu, silakan. Kalau pemerintah larang pakai cadar, lepas saja. Jam dinas ada 8 jam, lepas supaya stabil antara rakyat dengan pemerintah. Buka saja. Begitu pulang kantor, pakai lagi. Cuma saya mau ingatkan, karena sudah terjadi di Indonesia. Diminta wawancara oleh Mata Najwa. Kenapa? Ada kejadian di Jawa, di Situbondo. Begitu malam pengantin, si mas ini tidur dengan istrinya. Ayolah manis, ini kan malam pengantin. Jangan mas. Kenapa? Jangan mas, aku lagi belum bintang.
Rupanya lagi datang bintang dia. Oke lah, karena orang Islam Mas Dawa ini sama. Tunggu dia sampai 14 hari. 14 hari bintang. Ayolah Mas. Belum. Masa belum? Kamu kira saya tidak tahu? Oh, marahlah khilafah kalau sudah gemetar. Kok dari barang dibeli tidak digunakan, bagaimana ini? Ditarik serangannya, begitu dibuka berkelahi, Allah Akbar, batang dengan batang. Bagaimana gimana? Ayo, karena waktu melamar pakai kan ditanya oleh Mata Najwa, kok masih nggak tahu? Iya Bu, waktu melamar itu dia kan pakai cadar. Baru rasanya. Jadi kalau melamar jangan pakai cadar. Itu masuk akal. Oh, orang pakai cadar teroris, kumpul di Jakarta. Dari komentator Karni Ilyas Indonesia, lawyers, kumpulkan mana yang pakai cadar. Ternyata yang pakai cadar 1, novel, 2, dosen, 3, kepala sekolah, orang-orang yang punya kompeten yang menjalankan beri kehidupan sesuai dengan undang-undang dan tatanan etika bermasyarakat secara positif. Malu nggak kalian? Itu urus aja ke Medan sekarang. 22.000 lebih kolera babi. Medan lagi krisis kolera babi. 22.000 babi mati kolera. Karena apa? Sering mengkonsumsi barang haram. Orang Islam bukan babi, orang Islam korbannya sapi sesuai dengan tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tertib mulai dari makanan, sandang, papan, aspek sosial, pemerintahan sudah jangan diragukan. Islam ini al-Islamu yaqul wala yuqal alaihi. Makanya pemerintah nggak usah masuk campur urusan Islam. Kalau tidak mampu bekerja, serahkan kepada yang mampu. Betul apa betul? Jangan paksa diri kawan, siapa yang tersiksa kau? Ya, serahkan kepada yang mampu. Kemarin berdebat soal Pancasila, ya sudahlah. Itu saudara saya sama-sama dari Manado. Dia bukan Islam, dia liberal, Rocky Gerung, tapi otaknya, dibandingkan kawan satu ini, raja yang sering pakai sorban. Kelingkar putih di kepala, jidatnya hitam begini pula. Sorban di kepala seperti ban Vespa, melintang di kepala, mengaku kembali, otaknya tapi siapa dia? Si Dipulin. Sekarang sudah tenang, sudah bukan lagi staf presiden. Habis kau, tunggu kau ketemu Yahya Waloni. Olok kau. Bantes pada rumahku memang sudah kempes mau minta pinjam. Lupakah kita di Medan kemarin? Lupa enggak? Kami memperjuangkan Pak Edi Rahmayadi, di sebelah juga memperjuangkan si Jarod dengan Sihan. Apa jadinya? Yang memperjuangkan Jarod dikasih Pak Jero. Begitu selesai pilpres kalah, Pak Jero diambil lagi ya. Yang mendukungnya Ustaz mas dari Aceh satu. Orang Aceh satu pakai diri sorban di kepala. Melintang sampai 20 ke atas sorban. Kalau masuk cinta gak ada musuh. Kita ini berdakwah bukan Ustaz, mubalik biasa. Ustaz lihat, tadi di pesawat, jamaah Ustaz ya, kemana Ustaz? Enggak, mau naik pesawat. Bukan dia wajah saya, lihat kaki saya, ada semua sandal jepit. Dia cuma lihat sandal saya. Kok bisa-bisanya Ustaz jalan sendiri? Biasa kan sampai 20-30 orang Ustaz dampingi. Begitu sampai di tengah jemaah banyak begini, sorban melintang di leher. Saya mohon maaf, saya minum dulu ya. Dingin sekali AC di pesawat. Pesawat aja saya naik kali sepit betul. Begini terus dulu. Begitu penelitiannya putar sepit lagi mobilnya. Memang penelitian dari awal sudah tidak ikhlas sama saya.
Ini asumsi kan, dari jalan sudah sempit dalam hati. Jangan-jangan tapi akbar kaleng-kaleng ini. Begitu bawa di rumah makan, lihat ikan di meja, ini malah terbayang. Terbayang, inilah orang besar. Makan dulu kopi, lihat dan berhenti. Di belakang juga sudah siap. Belum lagi yang mau makan di pantai sana. Ini dia. Kenyang, nggak lapar kalau ke Aceh sini. Lama-lama pindah saya di Aceh sini. Masya Allah. Hidup dalam Islam tenang jiwa. Kemanapun kami, hidup dalam Islam tenang jiwa. Kemanapun kami berdakwah, Allah selalu menuntun kami bertemu dengan orang-orang yang ikhlas, bertemu dengan manusia-manusia yang jujur dengan agama ini. Masuk, yang tidak jujur pasti tidak bertahan, tidak akan bertahan. Saya bilang sama orang-orang kafir di Manado, dulu Manado cuma 0,18%, sekarang Manado 50%. Saya katakan termasuk saya, saya tidak bangga kalian masuk Islam. Yang saya bangga kalian mampu memahami dan mengamalkan Islam. Saya kira itu. Pahamilah Rasulullah, siapa karakter beliau, bagaimana akhlak mulia beliau, uswah hasanah, teladan yang baik yang melekat pada diri beliau, kita jadikan sebagai tolong ukur dalam menjalankan hidup iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini akan memberi semangat baru bagi kita, motivasi baru bagi kita untuk membangun Nagro Aceh Darussalam sebagai provinsi syariah yang wadah untuk ibadah warahmatullahi wabarakatuh dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Antara umarok, antara ulama dengan seluruh komponen masyarakat bersatu. Begitu ada sesuatu yang membuat memecah belah, ada sesuatu yang menghancurkan tatanan kehidupan negara, bahkan khususnya provinsi Nagro Aceh Darussalam bekerja sama seluruh stakeholder untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat Aceh, sehingga dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana dan lain hal sebagainya tidak diinginkan. Saya kira ini jemaah yang bisa saya sampaikan. Bagi yang akan melihat perjuangan kami, sebagaimana biasanya, saya juga membawa buku tentang biodata saya, perjuangan kami dengan judul Kebenaran Islam menurut Panutan Pendeta. Bagi yang berminat untuk memiliki buku saya ini, ada di mobil di belakang, ada panitia yang akan melayaninya. Buku inilah yang kami pakai dalam perjuangan kami untuk menegakkan Islam, membongkar semua kitab palsu Kristen dan kebenaran ajaran Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.